Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang disruptive innovation atau teknologi. Dari anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Aksal Nayaka, kemudian Aryo Atmojo, Ani Oktaviani, Bintang Prima, Rizky Amalia, dan Rizky Yulistio. Materi yang akan kita sampaikan yaitu ada definisi dari disruptive innovation dan contohnya, kemudian konsep disruptive innovation, membahas tentang teori disruptive innovation yang dikemukakan oleh Clayton Christensen, kemudian yaitu ada dampak sosial dari inovasi yang dapat mengganggu masyarakat, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Yang pertama ada definisi disruptive innovation atau teknologi. Disruptive innovation atau inovasi yang mengganggu seperti didefinisikan oleh Clayton Christensen merujuk pada jenis inovasi yang merombak industri atau pasar dengan cara yang signifikan. Ini bukan sekedar memperkenalkan produk baru, melainkan mengguncangkan model bisnis yang ada. Seringkali dimulai dari segmen pasar yang terabaikan. Karakteristik utama adalah solusi yang lebih terjangkau atau sederhana dibandingkan pesaingnya. Inovasi ini tidak hanya menghadirkan produk atau layanan baru, tetapi menciptakan paradigma baru dalam cara industri beroperasi. Contohnya adalah layanan ride-sharing seperti Uber yang tidak hanya memberikan transportasi lebih efisien, tetapi juga mengubah cara orang berinteraksi dengan layanan tersebut melalui teknologi dengan pergeseran paradigma bisnis. Inovasi yang mengganggu memaksa perusahaan yang ada untuk beradaptasi atau menghadapi penurunan dalam pangsa pasar mereka. Yang kedua, contoh perubahan drastis dalam sejarah perusahaan akibat inovasi yang mengganggu. Perubahan drastis dalam sejarah perusahaan akibat inovasi yang mengganggu. Satu, transportasi berbasis aplikasi. Perusahaan tradisional taksi mengalami penurunan pesat dalam pangsa pasar mereka karena model baru ini memberikan kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dua, perdagangan elektronik. Melalui model bisnis e-commerce, Amazon mengubah cara orang berbelanja, merusak bisnis retail tradisional, dan memaksa banyak toko fisik untuk menyesuaikan. Tiga, otomotif listrik. Tesla adalah pionir dalam menghadirkan mobil listrik yang berkualitas tinggi dan mengubah pandangan konvensional terhadap industri otomotif. Tiga, penerimaan dan periklanan online. Google mengubah cara orang mencari informasi dan beriklan dengan memperkenalkan mesin pencari yang efisien dan model bisnis periklanan online. Konsep disruptive innovation. 1. Teori disruptive innovation oleh Clayton Christensen. Teori disruptive innovation oleh Clayton Christensen yaitu teori yang menyatakan bahwa perubahan besar dalam industri seringkali berasal dari inovasi yang tanpa sederhana atau kurang canggih pada awalnya. Ada dua jenis inovasi tersebut, yaitu inovasi sustaining atau peningkatan bertahap pada produk yang sudah ada, dan yang kedua inovasi disruptif atau perubahan mendalam dengan produk baru yang lebih sederhana dan terjangkau. Startup kecil sering menjadi pelaku inovasi disruptif, menciptakan pasar baru atau memenuhi kebutuhan yang diabadikan oleh perusahaan besar yang cenderung fokus pada perbaikan produk yang sudah ada. Seiring waktu, inovasi ini dapat mengubah dominasi pasar dari perusahaan besar yang ada sebelumnya ke pemain baru. Kesulitan bagi perusahaan besar adalah terjebak dalam dilema inovator.
di mana mereka sulit beradaptasi dengan perubahan yang lebih revolusioner. Selanjutnya ada karakteristik utama disruptive innovation. Next. Disruptive innovation menurut Clayton Christensen memiliki ciri yaitu satu, menciptakan pasar baru, yaitu bikin pasar baru atau layani segmen yang diabaikan. Yang kedua ada dimulai dari bawah, yaitu biasanya mulai dengan melayani kebutuhan pasar yang lebih rendah. Yang ketiga ada tidak mematuhi standar awal, yaitu awalnya mungkin kurang canggih, tapi bisa memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada berkembang secara evolusioner, yaitu tumbuh dan berkembang seiringnya waktu. Lalu ada dilema inovator, yaitu membuat perusahaan besar sulit beralih ke inovasi baru. Yang terakhir ada pergeseran dominasi pasar, yaitu bisa mengubah kepemimpinan pasar dari perusahaan besar ke pemain baru. Selanjutnya, perbedaan antara disruptive dan sustaining innovation. Ada faktor perbedaan. Yang pertama, tujuan perubahan. Disruptive menciptakan solusi baru untuk pasar yang terabaikan. Sustaining memperbaiki produk yang sudah ada. Yang kedua, pasar sasaran. Disruptive menyasar segmen pasar yang terlupakan. Sustaining menargetkan pasar yang sudah ada. Yang ketiga, kinerja awal. Disruptif awalnya mungkin kurang canggih, berkembang seiring waktu. Sustaining bertujuan untuk segera meningkatkan kinerja produk. Yang keempat, fokus pengembangan. Disruptif fokus pada solusi sederhana dan terjangkau. Sustaining fokus pada peningkatan fitur atau kualitas. Yang kelima, respon pelanggan. Disruptif menarik perhatian pelanggan yang sebelumnya terabaikan. Sustaining berusaha mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang terakhir, dilema inovator. Disruptif menciptakan dilema bagi perusahaan besar. Sustaining lebih umum di perusahaan besar yang meningkatkan produknya. Next, Mas. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. Bagaimana inovasi yang mengganggu dapat mempengaruhi masyarakat dan ekonomi keseluruhan. Dampak dari inovasi ada dua, pada masyarakat dan pada ekonomi. Yang pertama, pada masyarakat menciptakan pekerjaan baru sambil dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan lama. Pada ekonomi, meningkatkan produktivitas dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, pada masyarakat, meningkatkan akses dan menciptakan keseimbangan distribusi ekonomi. Pada ekonomi, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan peluang baru. Yang ketiga, merubah cara hidup dan membentuk budaya yang lebih terhubung. Menyebabkan pergeseran dalam struktur ekonomi dengan sektor baru menggantikan sektor lama. Yang terakhir, yang keempat, memberikan kemajuan dalam pendidikan dan pengetahuan, mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dua, perubahan dalam lapangan pekerjaan dan tren ekonomi. Perubahan yang terjadi yaitu ada dua, dalam lapangan pekerjaan dan dalam tren ekonomi. Satu, dalam lapangan pekerjaan seperti pekerjaan baru dikembang. Kalau dalam tren ekonomi yaitu pertumbuh sektor baru. Yang kedua, dalam lapangan pekerjaan automatisasi dan pengangguran pekerjaan. Dan dalam tren ekonomi perubahan model bisnis. Yang ketiga, dalam lapangan pekerjaan yaitu keterampilan baru diperlukan. Dan dalam tren ekonomi penyusutan industri tradisional. Dan yang keempat, dalam lapangan pekerjaan yaitu fleksibilitas dan mobilitas pekerjaan. Dan dalam tren ekonomi yaitu efisiensi dan penghematan biaya. Dan yang terakhir, nomor 5 yaitu dalam lapangan pekerjaan yaitu kolaborasi antar bidang. Dan dalam tren ekonomi
yaitu daya saing global. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Kesimpulannya yaitu disruptive innovation menciptakan perubahan signifikan dalam industri dan pasar, merombak cara bisnis beroperasi. Teori Christensen menunjukkan bahwa inovasi yang tampaknya sederhana pada awalnya dapat tumbuh dan menciptakan pasar baru. Perilaku organisasi memainkan peran kunci dalam menghadapi perubahan. Dan keterlibatan karyawan dan kepemimpinan yang efektif penting untuk adaptasi yang lancar. Dampaknya terlihat dalam perubahan pekerjaan, tren ekonomi, dan pengaruh pada masyarakat. Pekerjaan baru berkembang, model bisnis tradisional bisa menyusut, dan ekonomi tumbuh dengan perubahan struktural yang dibawa oleh inovasi. Oleh karena itu, inovasi yang mengganggu membawa tantangan dan peluang. Adaptasi, peningkatan keterampilan, dan memanfaatkan potensi positif inovasi menjadi kunci untuk memimpin dan mempertahankan daya saing di era perubahan yang terus berlanjut. Baik, mungkin berikut materi yang kami sampaikan dari kelompok 12. Langsung saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.